ukuran 65 cm, 6566 lah. Maradona itu sold di Vietnam tembus di angka 5 sampai 60 juta. Cuma meledak. Oke guys, jadi kita udah bersama Bro siapa? Krisna. Bro Krisna, salaman dulu. Oke, Bro Krisna ini adalah salah satu keepers, hobis, atau seller. Perkenalkan dulu by the way nih. Saya tuh Krisna dari Valen Aquatic. Ya kiper, ya hobis, ya seller, ya Fighter juga? fighter, ya ngetim, ya apa semua lah. Semua ya? Uh, Nah, berawal dari mana dulu? Kita tanya dulu sama Bro Valen ini. Bro Valen atau Bro Krisna ini salah satu hobis, juga fighter, teman-teman juga seller. Nah, pertanyaan pertama, sejak kapan suka ikan atau cana? Ikan dulu ya, dari Ikan dulu. Sejak kapan suka ikan? Sejak SD, sebagai kecil kan. Ikan Suka apa hewan. itu SD? Koki. Koki. Iyalah, yang kecil-kecil. Oh iya iya. Terus kemudian bisa suka sama ikan cana itu gimana ceritanya? Ceritanya agak rumit waktu itu sebenarnya tuh COVID Covid. kan. Terus nggak punya, ya punya kegiatan cuma nggak begitu menyibukkan kayak BT. Dan udah mulai melihara reptil awalnya. Nah kebetulan temen resign kerja, saya pesen reptil di dia nganter. Nah saya main ke rumah dia kok isinya cana semua. Cuma cana yang cakep-cakep, bukan yang cana ombyokan, yang Displayan lah ya. yang displayan semua lah. Jadi ada akuarium. Itu tahun berapa bro? 2021. 2021. Itu udah tahu ikan itu viral karena kan sebelumnya ikan itu memang udah viral ya. Banyak di konten-konten kreator kayak di Mas Luki Hakim viral waktu itu kan. Terus habis itu juga ada di beberapa kayak Irfan Hakim udah ngeviralin. Betul. Itu udah tahu ikan cana apa masih ikan apa sih ini gitu? Udah tahu, bahkan temanku itu udah banyak yang seller lah waktu itu. Cuma kan aku ngerasa karena suka aku reptil itu berkaki. Dan cana tuh ngerasaku udah gabus, mahal, nggak ada kakinya, maininnya gimana gitu loh. Oke. Nah, setelah lihat yang cakep-cakep itu kan ada Auranti waktu itu. Oke. Tahun 2021 berarti Auranti masih labelnya ikan sultan tuh ya? Ikan sultan, temenku, Jutaan masih ya? temenku pun itu punya yang size 32 cm waktu itu. Jadi gede, bisa mangap kan. Oh oke lah, keren. Berawal dari situ. Nah itu guys, jadi memang kita tuh kalau ngeracunin teman, nah ini salah satu contoh Bro Valen berarti keracun sama temennya yang punya ikan besar, jumbo, termasuk jumbo lah 32 cm waktu itu. Karena waktu itu tuh nggak ada simet, nggak ada dorpol, yang penting ikannya mangap aja kan. Apalagi ikan Auranti waktu itu bener-bener harganya mahal banget nih guys. Jadi kita kalau ngeracunin teman-teman kita tuh dengan menggunakan ikan-ikan yang memang punya value, punya apa ya? Value yang lebih kayak mangap, warna besar, nilai estetika lebih lah. Auranti tuh waktu itu keren banget. Warnanya variatif, bermacam-macam kan. Terus dibilang ikan gabus pun kepalanya nggak kayak ikan gabus. Oh, oke. Dari dorsal, dari apa dia, si ikan kok warnanya gini waktu itu ya. Kombinasi warnanya juga cakep, ada hitam, biru, orange gitu kan ya. Terus habis itu dia kayak mangap, ikan bisa mangap ini. Keren lah. Nah awalnya Bang Eka juga ngerasa bahwa ikan Auranti ini adalah salah satu ikan yang dari dunia lain bahkan. Karena salah satu ikan yang bisa mangap-mangap pertama kali itu kan Auranti. Betul. Terus akhirnya banyak lah. Waktu Banyak. itu Bang Eka sempat ngonten juga ada Stewarti mangap-mangap, ada Striata, Limbata mangap-mangap. Bahkan sekarang hampir semua ikan dimangap-mangapin. Makanya Bang Eka sekarang mikir, ini penghobis cana ini sekarang mulai absurd, semua ikan harus mangap kayak gitu guys. Tapi itu itu adalah salah satu daya tarik ikan cana bisa mangap. Berbedaannya dari ikan-ikan lain itu dari mangapnya kayak gitu. Nah, kan itu Auranti. Kita kan taunya atau teman-teman di sini mungkin sudah banyak yang tahu Valen Aquatic. Tahunya ini seller maru dari Auranti. Switch ke maru itu gimana ceritanya? Sebenarnya panjang cerita, cuma dibikin agak dipersingkat simple aja ya. Oke ya. Kalau panjang mereka ngerokok aja ini dulu. Enggak, silakan banyak. Terus gimana itu? Jadi awalnya itu kan Auranti dulu. Bahkan aku tuh sempet ngambil Auranti, ngikut-ngikut yang kayak dari importer itu dari PO. Ya, PO gitu, enggak PO cuma jamur kapas. Iya, enggak cuma 5 atau 10 ekor, langsung 25 ekor. Oh. Kan langsung di tank depan kan 50-30 semua, makanya banyak kan. Iya. Itu ranti semua. Nah, berawal ranti itu jadi simpelnya gini. Dulu kan aku pernah
sebelum ikan itu udah beli mobil dulu. Nah, ada bisnis jual beli mobil. Jual beli mobil itu kan kita dengan range model 100 sekian juta, anggaplah dapat Brio. Kita jual. Paling itu cuma naiknya 3 juta, 5 juta, belum kemakan sepet lah, makelar, apalah. Oke. Dengan segitu besar modal, dapatnya dikit banget. Sedangkan Auranti di saat itu, PO 350.000, belilah kita 7 juta dong. Oke. Itu harga awal. Oke. Dan satu ikan dengan waktu 2 minggu sampai 1 bulan itu udah naiknya hampir 80% loh. Anggaplah dari 20 yang 80% itu 15 ekor. Oh, by the way, waktu itu sempat cuan di Auranti gitu. Yang 5 ekornya kan itu bisa jadi 2 juta. 2.500.000 di saat itu gitu loh. Berawal pindah ke Marunya itu adalah merasa Ranti kok gini-gini aja gitu loh. Gini-gini tuh gimana? Coba dikasih dulu klarifikasi tuh gini-gini gimana? Jadi tuh Ranti tuh ikan yang menurutku lebih simpel dari ikan yang lain. Oke, berarti simpelnya tuh mental. Auranti tuh ketika ikannya udah settle sama air, itu udah mentalnya lebih gampang. Yang kedua, Auranti itu cuma menurutku ada tiga aspek yang bikin ikan ini bisa naik nilai gitu loh. Oke. Warnanya naik. Oke. Mentalnya naik. Oke. Sama yang ketiga tuh anatomi. Lebih ke ini deh, bukan anatomi. Mental, warna, sama size lah. Kan agak gampang dipusai Auranti kan. Betul. Nah, kalau 3 aspek itu udah terpenuhi, insya Allah ya harganya 2 kali lipat lah anggapannya ya dari kita beli sebelumnya. Oke, nah switchnya ke Maru kok bisa dibilang Auranti biasa-biasa aja? Nih, Bang Eka kasih sedikit masukan teman-teman ya. Yang mungkin yang dimaksud biasa-biasa aja sama Bro Krisna ini, karena Auranti itu bicaranya genetik sih menurut Bang Eka. Kalau terahnya gondrong, kita gondronginnya gampang. Dan kalau udah besar gondrong pasti mahal. Tapi kalau nggak gondrong atau salah penanganan pun bisa jadi ikannya jadi benar-benar ambiar gitu kan. Kalau Maru ini masih spekulatif sih sampai saat ini menurut Bang Eka. Gennya kita belum tahu seperti apa karena belum ada selective breedingnya. Ikan simet dikawinin sama simet belum tentu simet. Jangankan di Maru, Aurantinya belum tentu anakannya simet kan gitu. Apalagi di Maru tuh ada corak yang namanya kita sebut bunga. Nah bunganya apalagi sekarang lagi viral-viral juga batik kayak gitu ya. Nah switchnya itu gimana ceritanya? Kan udah cuan nih di Auranti kok bisa switch ke Maru, berani gambling kepada ikan yang belum menguntungkan gitu. Bahkan pada saat itu. Jadi pada saat itu aku inget banyak konten-konten dari Bang Eka juga nih kebetulan. Yang Maru kok harganya bisa sampai 10, 15, 20. Aku satu mikir Auranti oke sih, cuma kan kalau waktu itu belum ada yang tembus segitu Auranti. Mentok 5 sampai 7 juta. Punya Pamungkas itu aku masih ingat 7 itu saya ingat. Ya? Udah GC itu. Nah, terus dan Bang Eka 10, 15. Tapi beda sekarang, Bro. Ini tak klarifikasi dulu sebelum netizen nanti ngepotong ini nanti. Kalau sekarang sudah ada yang laku ke Cina 15, banyak, 20, 25 pun ada. Dulu belum ada guys ya, karena belum ada dorpol. Ini kita bicaranya dulu. Terus switch ke Maru, lanjut lagi, Bro. Nah, dari lihat konten Bang Eka itu aku ngerasa kok kayaknya lebih oke gitu ya. Red Bar itu laku 10 juta di bos-bosku. Nah, finally setelah nonton konten terus berpikir 1-2 hari lah gitu, mulailah nyari itu awalnya yellow dulu. Basic yellow. Yellow dulu. Yellow itu yang di saat itu bikin aku wah. Ingat buat aku satu nama, ikannya Pamungkas dulu, ikannya namanya Anjani. Oh. Itu JRC berapa juara gitu nah. Oke, sebelumnya Sokit berarti sih kayaknya ya? Sebelumnya atau Sosmed apa ya? Sosmed. Sebelumnya Anjani, ya. Rainbow. Terus akhirnya belilah Maru-Maru yang ukuran juvenil karena waktu itu kalau yang ukuran itu kan senior 40 up dengan notabene 2 piala, 1 piala udah di atas 5 juta semua. Nah, mau beli 4 pun kerasa banget dong. Nah, betul. Nah, ini sedikit lagi informasi buat teman-teman. Tak potong, sorry bro. Dulu ini ya Bang Eka kasih tahu, ikan yang mahal tuh di juvenil, guys. Ikan juvenil itu size 21 sampai 30. Itu yang rekornya tuh Anya sampai 35. Oh iya, bener, bahkan gitu. Ada sampai ikannya Richie Johan yang Korici. Ya? Ada tuh ikannya Richie bener. Mau dibeli sama siapa ya?
Mas Damar 100 Ya, juta dibawain uang, bahkan Cikuning itu tuker Barca pertama kali. Dulu kan bener-bener Maru tuh vibe-nya bener-bener, dan ikan itu ikan-ikan gede guys, bukan ikan-ikan yang kecil. Kalau sekarang kan kebalik nih, kebanyakan orang-orang ikan progres. Bahkan dulu ikan-ikan junior itu harganya melambung tinggi sampai 20, 25 gitu guys. Itu informasi ya, just FYI. Lanjut lagi bro. Nah, setelah beli-beli Juvean waktu itu, mulailah ke Juve. Oh, beli ombyokan dulu. Sempet nyoba seller, nyoba jadi langsung seller Maru juga. Oke, itu belinya dari Jawa apa langsung direct Kalimantan awal-awal? Enggak, awal masih Jawa, masih sekitar Jogja kan banyak seller yellow. Oke. Dari Yellowfish, BBS Fish, segala macam banyak lah. Oke. Itu ngambil sekian-sekian puluh ekor lah. Dicoba, oh ternyata ngerasa lebih feel-nya itu ketika ikan nih aku beli loh cuma katakanlah 40.000 ya, Iya. 1 ekor. Ya karena Di kita progress. milih si match segala macam dalam waktu 1 bulan, kok orang tiba-tiba datang kan customer, Mas yang ini berapa? Aku bilang nggak dijual. Kalau 500 jual nggak? Ngalahin Auranti dong langsung. Wih, kayaknya aku harus switch deh. Walaupun nggak switch langsung ya. Masih ada Auranti lah. Masih ada, tetap karena dari awal Valin Aquatic Auranti dulu. Sampai Nggak mau sekarang pun tai masih wangi. ada Auranti kan ya. Nah switch ke itu. Selang 1 bulan, itu switch ke Maru cuma 1 bulan langsung. Setelah itu gila-gilaan lah. Kebetulan ada uang lebih, all in semua. All in langsung. Kenal TikTok. Oke. Ikut live TikTok tuh Bang Eka. Ketemu Bang Aji TV, Saki Lake, Ko Indra itu bos saya sekarang kan. Nah langsung lah live terus sama Ko Indra. Indra Ang ini ya, Borneo Ya, betul. Makanya di Jaya sini kan Aquatic ini ada- dari tadi aku masih tuh bingung. Sini kok ada lambangnya Ko Indra gitu. Ko Indra tuh yang suplai Klakai ke Bang Eka gitu. Terus lanjut. Nah, langsung lah tiap malam selama semingguan lah itu live langsung beli dulu tuh Size Progress di orang Bandung Saki Lake itu. Oke. Itu Tapi mikir, Sakila itu juga teman Bang Eka. Terus ikan segini udah cabungan full gitu kan sampai ada pot bunganya kan keren banget waktu itu bagiku ya. SP Lempuyang dulu tuh. Beli 2 juta, Bang bahkan Ajit beli yang naikin Lempuyang tuh. 3 atau 4 ekor lah, habis 8 juta itu buat beli progresnya aja. Heeh. Setelah itu panas jumboan, kenal Ko Indra. Ini Lin. Belilah tuh sekalian jumboan dari sana langsung. Beli 3, dikirimnya 8. Kan. Tuh Iya. guys, kalau tahu tuh dulu itu jumbo gila-gilaan loh. Seekor itu paling murah 2 juta. Tuh dengerin guys. Bener, seekor paling murah 2 juta. Dan akhirnya switch ke Maru. Nah, Switch by ke the way, Red Maru. ini aku sebelum kita lanjut, akhirnya Bruvel ini sekarang terkenalnya malah Red Maru ya. Betul. Sekarang terkenal Red Maru bukan Auranti, bahkan Aurantinya dia sudah mulai habis ini. Sisa dikit Valin aja. Aquatic Auranti itu sudah hampir hilang. Sekarang Valin Aquatic Red Maru gitu kan ya. Circle-nya Maru semua nih. Circle-nya Maru semua. Sama kayak Bang Eka switch-nya sekarang Limbata dong. Limbata. Bang Eka nih kalau kalian tahu tuh dulu tuh apa ya? Penggembor-gembor maru lah. Betul. Sampai dulu ada Bang Eka tuh penasaran sama Blue Maru, Bro Valin. Oh iya, ada label Blue Maru itu. Dulu sempat ada Blue Maru dari California. Itu Bang Eka nontonin orang mancing, guys. Terus habis itu ngeliat tuh ada Blue Maru. Wah, itu penasaran banget. Dulu ada namanya Bull Ice. Terus habis Ya, itu betul. Blue Maru. Bang Eka coba gali tapi nggak ketemu sampai sekarang dan nggak bisa datengin ke Indonesia. Nah, terus habis itu Bro Valin ini kan Bang Eka datang ke sini nih, guys. Sebenarnya ada informasi A1 bahwasannya di sini tuh ada anakan Red Maru yang captive breed. Tapi sebelum ke sana, ini sekarang jualannya ikan-ikan apa aja dulu? Untuk sekarang ya. Uh-uh. Untuk sekarang yang stok Januari kan masih Uh-uh. Januari. Nah, ya? kalau Red Maru pasti Red Maru. Cuman Iya, kan betul. Red Maru nih sekarang banyak Bang Eka sih sekarang sudah mulai ngotak-ngotakkan atau meriset hasil lokality. Betul. Kemarin Bang Eka sempat ke Korobi bilang ada Red Pukun. Betul. Terus Bang Eka sempat dengar juga ada namanya Red Madara. Ini Betul. buat teman-teman ya, sekalian edukasi. Red Madara itu Bang Eka berpikir dulu bahwasannya Red Madara itu labelan seller karena matanya merah seperti Uchiha Madara gitu. Ternyata Akatsuki ya? coba dijelasin Bro Valin, ada ikan apa aja, terus habis itu
bagaimana penyebarannya dia di sana atau pengambilannya gimana sampai penyebaran di sini? Pertama ada stok ikan apa aja? Yang ngombyokan itu mulai dari 3 cm sampai ke 12 cm ya. Untuk per hari ini. Jadi per hari ini itu ada red banggaris itu di ukuran 3-4 cm. Red banggaris. Banggaris itu lebih dominan di kabupaten apa, Kalimantan apa itu, tahu nggak? Banggaris itu dari Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, Kalteng. Barito. Oke. Ya kan? Ini edukasi terus. Dominannya itu warnanya itu lebih merah darah. Oke, Bang Eka lu sempat dikirimin koindra 3 ekor dan itu memang fake guys. Dan itu di video Bang Eka ada kan, merah ada, banget. Bener kan? Ada. Okay. Itu kalau kalian cari aja di shortnya Bang Eka ada cewek yang ngasih makan. Itulah red banggaris yang dikasih sama koindra. Lanjut lagi. Satu red banggaris, yang kedua best seller ya. Ini best seller yang dicari sama netizen gitu. Itu namanya red barito sanggu. Oh iya ya, kemarin Bang Eka sempat punya sanggu sampai sekarang masih ada. Red sanggu itu Bang Eka taunya awal-awal jujur aja dari Cana Maru Flaring orang Bekasi, si Iki. Nah, terus lanjut lagi, apa dominasinya? Red barito sanggu itu ada 2. Jadi SP Beruang sama SP Danau Simun. Nah, kebetulan yang ready di sini itu adalah SP Danau Simun. Yang Danau apa? Danau Simun. Simun. Oke. Itu apa dominasi, Bro, sehingga orang lebih nyari red sanggu? Lebih bagus dari yang lainnya. Sebenarnya sih relatif ya bagus atau enggak sih. Cuma karena sekarang kan semua penilaian orang itu mengacu ke regulasi di kontes sana. Oke. Anggap gini, pertanyaannya aku ganti. Ikan red sanggu yang paling bagus tuh kayak apa sih gitu? Ikan red sanggu yang paling bagus itu ikannya merah. Merah. Satu. Kalau baby itu garis bayinya itu benar-benar merah bahkan hampir ngeping lah. Oke. Sama barnya itu tembus perut, tembus ke bawah dan tegak-tegak lebar. Cross belly kalau dibilang itu. Cross belly. Kalau Dutch itu cross belly nyambung gitu guys. Dan satu lagi, red barito sanggu itu red yang ketika kita dapat dari nelayan itu kan biasanya satu koloni kan. Itu 90% simet. 90% simet dengan bar yang tegak-tegak, bukan bar kaki ya kan, sekarang banyak tuh orang yang tahu pecah gitu sampit gitu dulu. Dulu sampit yang banyak sekali kayak gitu ya. Itu red sanggu. Terus kemudian ada apa lagi? Red banggaris sudah, red sanggu sudah. Nah yang ketiga ada red barito SP Danau Raya. SP Danau Raya. Mungkin belum banyak yang tahu ya. Apa itu? Ini Bang Eka juga kalau barito tuh baru tahu lah teman-teman pasti. SP Raya tuh apa? SP itu spesies atau sungai penangkapan? Sungai penangkapan. Sungai penangkapan ya, karena di sini Bang Eka jelasin. SP dalam ilmiah itu spesies guys, tapi dalam rujukan untuk ikan biasanya teman-teman nelayan itu ngasihnya SP itu adalah sungai penangkapan. Ini biar nggak salah kaprah dulu. Oke. Nah, red barito SP Danau Raya itu dia punya kelebihan satu. Bar-barnya itu lebih lebar. Oke. Barnya lebih lebar, lebih kotak-kotak. Oke. Kalau bisa disamain mungkin barnya itu hampir sama kayak red kapuas dulu tuh. Ada label red kapuas, sekarang udah jarang. Kan barnya lebar-lebar gitu kan, hampir sama lah. Bos Rifki dulu ya, red kapuas tuh banyak. Rifki Novriandi, saya ingat tuh, permaruan duniawi TikTok. Itu dia kapuas kayak dulu. Betul. Terus yang masih menurutku sampai sekarang bagiku apa ya, eye catching lah. Ketika lihat barang itu eye catching, bener mata gue, kerennya nih kan red barito SP Madara. Nah itu apa sebenarnya? Madara itu apa bro? Madara tuh sungai Madara. Nama daerah di sana sungainya namanya Sungai Madara, kayak sini Bengawan Solo, Sungai Bengawan Solo gitu, Sungai Berantas gitu. Oh Madara tuh nama sungai guys, bukan nama Madara Uchiha. Bukan lah. Terus kok bisa lebih bagus? Apa yang membuat Madara itu lebih bagus? Karakteristiknya hampir 80% kayak red barito sanggu sebenarnya ya. Ada di sini kan ya? Ada nih di sini Madara. Nanti aku kasih stok shootnya guys ya. Aku kasih satu-satu stok shootnya. Mana yang Madara, mana yang barito SP Raya tadi, mana yang... Kebetulan Madara nih sisa dari kemarin 20 sekian ekor nih. Ukuran 11-12 cuma dapat dari sana langsung sekitar 25-26 ekor. Dan sekarang tinggal berapa nih? Madara ini yang sampai dorsalnya ngeping-ngeping. Betul, dorsal, dayung, ekor ngeping ya kalau masih kecil. Iya, nggak usah pakai lampu lah, pakai matahari itu udah pink cetar banget. Bener, merah lah, merah. Iya, merah.
Nah, dan satu lagi ada sebenarnya kemarin Barito SP Bamburi di ukuran agak besar 15-17. Cuma karena 15-17 itu inceran sekarang ya ukuran besar kan barnya udah jelas rapih, udah jelas merahnya masih pekat sampai besar karena kan ikan wildcats catatan ya buat teman-teman. Ikan wildcats mau di ukuran berapapun sampai yang besar itu hampir 80% merah banget. Karena perbedaan asam dari airnya guys di sungai sana beda sama di akuarium kalian. Mungkin beda kayak teman-teman yang let's say beli Barito itu dari kecil. Iya bisa dari kecil atau beli Barito yang anggaplah nggak usah ukuran 15-17 deh, di ukuran 8-9 aja tapi pembesaran. Ikannya coklat, nggak merah, bener nggak? Iya sih tergantung pakan juga. Ya, itu ada yang pakan juga. kan? Jadi kalau kalian nggak pinter ngerawatnya, karena di alam ikan tuh lebih bisa milih mana yang dia mau makan. Tapi kalau di akuarium apa yang kalian kasih, ya itu jadinya yang akan dikonsumsi sama ikan kalian dan diterima. Kalau ikannya kalian kasih makan lalat ya pada itu jangkrik ya hitam ikannya kan gitu ya. Betul. Nah yang Barito SP Bamburi itu kebetulan baru 2 hari yang lalu di take all sama orang Malaysia. Orang Malaysia tuh ngambil Bamburi take all 23 ekor, Madera 5 ekor, Sanggunya 12 ekoran. Sama yang bikin display ku habis nih Bang Eka. 6 ekor Auranti Dorpol. Itu dibawa ke sana semua. Makanya pas Bang Eka datang ke sini, ya ampun ini mau nunjukin ikan display apa? Kosong semua. Cair nih guys, berarti guys. Terus akhirnya tuh Malaysia aja guys, Malaysia aja itu sekarang lagi gencar-gencarnya cari ikan. Bahkan Bang Eka tuh diterorin nyari slayer kayak gitu kan. Kan spesialismu. Loh, sekarang limbata slayer. Kalian tuh tahu sendiri tuh Bang Eka tuh bukan Bang Eka Maru guys. Bang Eka limbata anjir. Tapi slayer loh ada notice. Tapi orang nggak akan notice slayer atau limbata. Tapi Bang Eka cukup bangga masih ikan lokal yang Bang Eka bawa. Iya. Karena apa? Kita ini sulit ya guys ya untuk membanggakan negara kita sendiri apapun yang ada di sekitar kita. Nah kalau kita bisa membuat sesuatu hal dari sungai kita menjadi hal yang lebih baik dan dikenal oleh negara lain, why not gitu loh. Dan Bang Eka dulu suka maru karena dia juga asli Indonesia dan progresnya itu sulit banget dulu dan banyak sekali misteri-misteri sampai sekarang pun teka-tekinya belum bisa dipecahkan oleh hampir semua orang kayak gitu. Hanya segelintir orang aja yang bisa memecahkan kayak cabung, bunga, warna, bahkan jantan betinanya, kenapa ikan gosong kayak gitu kan. Itu masih maru tuh masih pertanyaan lah ya, hampir 80% masih penelitian berkat pengalaman masing-masing ya kan, bukan riset ilmiah, riset apa, tapi riset pengalaman masing-masing. Jadi experience dia, jadi pengalaman. Nah, terus habis itu bro, ini harga ikannya dari berapa sampai berapa, terus habis itu jualannya di mana, kalau mau beli hubunginnya kemana? Ini sekaligus display atau cuma yang red ombyok aja? Ini yang red ombyok aja dulu, nanti kita mau tanya juga yang lainnya. Red ombyok itu mulai dari, ini untuk ecer dulu Bang ya? Kita bicaranya ecer aja, kalau partai nanti jalur belakang. Untuk ecer itu mulai dari 65.000. 65.000 sampai yang paling mahal? Yang paling mahal ombyok ya? Ombyok itu di Madera 200.000. Ini satunya 200.000 guys ya, red Madara ini, karena memang stok sedikit, permintaan banyak kayak gitu. Supply demand-nya masih oke banget lah. Dan ikan ini nggak laku, tambah mahal guys. Jadi dia tenang aja kayak gitu. Bisa dibilang hampir bukan nggak laku, malah kita yang sengaja nahan gitu loh. Nah itu loh, jadi sengaja nahan supaya kayak kemarin mau di take all kan sama Rianli Malaysia itu, cuma di antara orang-orang sini kebagian apa kok aku bilang gitu. Ini stok kan nggak banyak. Aku untuk Madera bener, Madera itu maksimal pengambilan 5. Karena stoknya cuma 25. Tuh guys dengerin, jadi kalau kalian pengen beli Madara maksimal belinya 1 orang 5 kayak gitu teman-teman, karena memang stoknya sedikit. Berarti paling murah 65, paling mahal Madara ini ya. Nah terus kita tanya sebelum kita ke captive breed nih, red maru sampai berapa bro pernah jual bro paling mahal bro? Paling mahal itu ya pernah jual red maru. Dengan size berapa? Red maru termahal itu aku inget jual. Jadi ada 2. Satu yang nganter ikan itu aku, yang kedua punya Borneo Jaya atau akuatik sendiri. Jadi punya Ko Indra. Ko Indra itu satu pernah Pablo, jual. Pablo. Bukan, Pablo itu ikan di sini dulu, ikan di sini sekarang pulang sana lagi. Jadi ada satu dulu tuh red bun SPK di ukuran 65 cm, 6566 lah.
Maradona itu sold di Vietnam tembus di angka entar takut salah ya, mungkin bentar. Range-nya itu 55 sampai 60 juta. Cuma untuk tepatnya seingatku 58 gitulah, 58 free shipment. Lihat tuh guys, Red Maru masih laku puluhan juta guys. Jadi kalau kalian ya bilang Cana ini sepi, circle kalian yang salah guys. Itu baru satu ikan. Terus satu lagi namanya Roxy. Itu saya yang ngantri kayaknya. Oke. Ke Magelang. Oke. Itu laku di harga 37 juta. Orang lokal yang beli? Orang lokal bos itu. Orang di lokal. Mas Eka, bentar, aku disclaimer. Aku tuh bukan ketemu orangnya langsung loh. Ketemunya supirnya aja. Bener. Real. Dengerin guys tuh. Jadi masih banyak sultan-sultan di belakang ini yang di balik layar cuman seneng sama ikannya aja ya. Betul. Bukan sama kontesnya. Yang penting ingat displaynya. Jadi nggak perlu kontesnya, memang benar-benar ngelihat ikan tuh displaynya teman-teman. Jadi tenang aja gitu, masih banyak sultan-sultan yang sembunyi. Nah, kita lanjut nih, yang paling hot. Captive breed ini captive breed sungai apa dan ikannya di mana? Gini, jadi ikan ini tuh aku tuh mulai proyek breed Pangkalan Bun itu sama Koindra itu dimulai di 2022. Sudah 2 tahun yang lalu ya, guys. Jadi itu di sana ada 4 kolam ya, ibarat kata empang lah kalau orang sekarang bilang ya. 4 kolam itu kita isiin per kolam 1 jantan 3 betina, 1 jantan 3 betina. Nah kebetulan ikan-ikan tuh sebenarnya kalau seingatku itu di 2023 udah pernah ada. Cuma ketika antar bebian itu naik, kan kita nggak bisa langsung angkat. Nggak bisa langsung angkat, kenapa? Satu, Koindra itu kerja. Ya kan dia selalu ngurus keuangan perusahaan, ngurus ya dia ada kerja lain lah ya gitu ya. Orang ngerjain proyek dan lain-lain. Nah, di 2023 itu ketahuan cuma belum sempat keserok. Ini baru sekitar 2 bulan 3 bulan yang lalu lah ketahuan. Ketahuan itu udah di ukuran 45 cm. 45 cm dan temen-temen tuh paham kan konsepnya yang namanya empang itu kadang ikan-ikan lain, ular itu pada masuk Mas Eka. Bener. Paham gak yang aku maksud? Bener. Maru itu kan mereka tahu mungkin telurnya atau anakannya itu bisa banyak ya, ratusan, ribuan. Nah itu kemarin yang keserok di 45 cm itu cuma sekitar 30 sekian ekor atau 38 ekor. Kenapa alasannya? Ini kan masih musim hujan. Betul. Ya kan? Mereka tahulah banyak gabus liar masuk, ikan mujair itu masuk. Nah feelingku sama Koindra itu cuma dimakanin itu aja. Karena ketika diangkat ya kok cuma dapat segini. Dan kondisinya itu memprihatinkan loh kalau aku mau ngomong. Nggak kayak ikan ketika yang dapat dari nelayan. Ini kondisinya benar-benar ikannya kurus-kurus. Ikannya bisa dibilang mungkin karena banyak predator ya, motif banyak rantai ya, makanan di sana kan. Banyak banget guys. Ada toman, ada tapah. Betul, tuh yang lele gede itu tapah. Nah, jadi sisanya cuma beberapa ekor aja ya? Beberapa ekor aja, dan ketika sisa itu udah ikan diangkat semua, masukin ke styrofoam, langsung lah aku di calling, di video call. Aku aja kaget, ih masih dapat sisaan loh. Syukurlah, alhamdulillah kan. Ikannya mana ini? Tuh, ini. Ikannya iya. Nanti tak kasih lihat guys, nanti kita share, nanti kita kasih lihat. Atau setelah ini kita akan review lah semua ikannya yang ada di sini. Jadi kita sekarang fokus cerita aja teman-teman. Nah lanjut. Ya sudah, setelah ikan itu diserok. Ini harga berapa? Kalau aku mau jual karena nih captive breed ya, anggaplah captive breed itu pasti lebih settle bagiku, cepet settle di akuarium. Satu. Yang kedua, enggak semua orang punya loh. Betul. Apalagi bangga tahu SBK tuh ikan yang musiman. SBK? Ikan yang susah. Ini SBK? Mami papinya SBK semua, KTP SBK. Gila guys. Mami papinya simet, terus bunganya juga lumayan lah, oke ya. Terus SPK ini pure SPK. Harganya aku buka di per ekornya ya. Sebenarnya belum mau dijual sih, tapi kemarin memang udah banyak tawaran ya dari mulai teman-teman sesama kiper sampai ada seller yang minta juga. Dulu Maru YS yang bagian kasih gambaran.
sempat dulu di harga 400 sampai 500 ribu loh per ekor di size 5 sentian. Oke. Captive breed itu. CB. Cuman itu silangan antara Marsum sama Marbor. Oh, kalau keren nggak dong. salah. Sumatera sama Kalimantan Iya jadi dulu satu. Sansan TV sama Vincent Fishroom ID yang pernah ke sana. Nah ini gimana ceritanya? Dihargain berapa? Kalau ini sih aku apa ya, menurut ini aja deh, ngikutin pasar SBK, cuma mungkin aku naikin sedikit lah ya. Oke. Karena CB ini pure CB loh guys, aku nggak ada bohong, lillahi ta'ala lah, ini aku Iya, bilang iya. apa adanya bener. Ini aku kasih harga di per ekornya 300.000 kayak teman-teman kemarin nawar kan, disamain harga Pepun SPK biasa. Nah ini paling aku naikin ke 300 aja. 300 ribu Captive Breed Red SBK guys, Superbike, Sungai Bulu Kecil. Sungai Bulu Kecil mereka jangan Superbike, ntar dikira label-labelan lagi. Superbike itu MotoGP. Hanya Sungai Bulu Kecil. Nah jadi kayak gitu teman-teman. Nah nanti Bang Eka akan nge-review setelah ini dan kita akan kasih lihat semua ikan yang di sini. Dan sekarang aktifnya belinya di mana bro? Saya kasih WhatsApp ya. Oke. Jadi nanti WhatsApp-nya ada di sebelah sini. Ya, tak kasih di bawah sini. Untuk Felin Aquatic itu untuk sekarang lagi fokus banget live TikTok ya teman-teman. Live TikTok di @felinAquatic. Oke. Jadi Ini cara kasih juga di bawah cara sini. belinya itu bisa langsung direct misal ke TikTok atau sekalian nonton live. Kalau nonton live tuh biasanya saya free sortir. Oke, bisa sortir. Bisa WA langsung, sama biasanya Datang langsung juga bisa. datang langsung bisa banget. Nih yang mau datang itu kan udah, sorry ya teman-teman yang pada di depan kan kita potong dulu lah, teman-teman itu yang di depan kita konten bentar nggak apa-apa. Udah pada diantri guys, bener. Benar. Jadi beneran guys, di sini ada beberapa yang mau datang yang cari-cari udah nunggu di depan. Jadi kita lagi konten kayak gitu teman-teman. Terus Ya biasanya aku posting di marketplace di Facebook. Facebook ya, Facebook, TikTok dan WhatsApp. Nanti kita kasih lengkapnya di deskripsi juga kita kasih. Nanti kalian bisa langsung mampir ke sana. Nah, terakhir bro, sebagai seller nih ya, apa harapannya bro? Atau apa mungkin bro berharap, ayolah konten kreator jangan jadi konten lagi atau kontes atau apa harapannya bro sebagai seller? Harapanku untuk sebagai seller ya? Ya Ini sebagai untuk seller ikan dulu. cana lah ya. Untuk dunia cana ke depannya, ya pesanku aja untuk seller-seller semua, satu, jangan patah semangat. Itu kan kenapa jangan patah semangat? Namanya usaha itu pasang surut lah guys. Apalagi kita main di dunia hobi, nggak ada yang selalu naik improve gak ada, pasti ada turunnya kan. Betul. Tapi selagi kita ini mau berusaha, aku rasa masih bisa lah. Aku masih bisa kuliah dari sana, masih bisa ya anggaplah beli rokok, masih kadang bisa mungkin liburan atau apa sama keluarga, itu masih bisa banget. Wah, bener masih bisa banget. Terakhir ya untuk para konten kreator nih, aku salut sama Bang Eka ya, makasih sebelumnya karena Bang Eka nih menurutku tuh yang dari dulu konsisten ya, dari awal Maru sekarang Switch Limbata guys. Itu tahu Switch Limbata. banyak yang kecewa gitu main Maru Bang Eka main Limbata. Switch Limbata kan, tapi tetap satu itu konsisten konten, yang kedua mau datengin seller-seller kecil kayak aku. Bener, jadi membantu lah, bener. Aku tuh dapat exposure kan. Parah deh guys. Terus dan untuk konten kreator di luar Bang Eka pun masih banyak yang konsisten kok, tapi menurutku ya lebih digaungkan lagi sama dideketin lah seller-seller kecil. Nah bener guys, kita harus datang ke teman-teman seperti ini guys. Nah ini terakhir ya Bang Eka cerita kenapa Bang Eka juga switch ke Limbata, karena Ko Indra nggak kesikat lagi. Ko Indra kirim dulu. Oke guys, mungkin Bang Eka akan pesan-pesan buat kalian ini ya. Jadi saat kita untuk maju melesat ke depan, itu biasanya kita harus tarik mundur dulu. Kamu tahu filosofi busur, itu kita harus tarik dulu untuk mundur, untuk kita biar supaya larinya kencang. Jadi nggak apa-apa kita mundur sedikit untuk maju ke depan dengan kecepatan penuh. Terus, ini sekali lagi Bang Eka kasih tahu ke kalian, matahari itu tidak pernah ingin cepat-cepat sampai ke barat atau cepat-cepat terbit. Oke, baik. Tapi dia akan tetap terbenam dan akan tetap terbit. Jadi nggak usah keburu-buru dalam melakukan sesuatu hal nih Bang Eka ingetin. Jadi mau kalian gimana pun pasti tercapai kok guys. Kalau seandainya matahari itu cepat-cepat, wah panik nggak kamu? Yalah.
Bisa kiamat. Betul. Tiba-tiba jam 8 malam matahari terbit. Wah, kiamat sudah itu berarti kan. Makanya jangan terlalu terburu-buru, nikmatin prosesnya. Sebagai keepers kita harus menikmati segala hal. Ingat ya, jangan terlalu terburu-buru. Tarik busur juga penting. Aku mau ada pesan buat seller nih. Menurutku penting ya bagiku. Buat teman-teman, ini aku sebenarnya opini pribadi, cuma semoga Bang Eka cocok juga sama opininya. Cana itu enggak redup ataupun enggak rame. Cana itu stabil, tetap masih jalan, masih lancar. Buat para seller, yang salah itu bukan cananya. Yang salah itu menurutku, satu, semangat kalian, dua, marketing kalian. Mungkin kalian bisa ditingkatin lagi lah buat belajar marketing. Yang kedua, cari pasar yang tepat dengan diri kalian sendiri, karena kita sebagai seller juga punya pasar masing-masing. Kayak saya pun Valin Aquatic, saya nggak bisa ngambil ngambil slayer saya. Ya enggak ya, maksudnya nggak bisa. Itu tidak bisa. Ngambil pasar di Limbata, mungkin di Blue Ultra, di Stewarti atau apa, itu punya bagiannya masing-masing. Karena setiap seller, aku yakin lah, setiap seller itu punya kompeten masing-masing di bidangnya. Betul. Setuju? Betul, setuju banget tuh. Tuh, yang penting jangan patah semangat, keep spirit, tetap melihara cana, tetap jual cana, dan yang terakhir tetap berdoa lah. Kita tuh nggak bisa usaha doang kan, harus rajin-rajin berdoa gitu. Good. Mungkin hari ini cukup guys. Bang Eka besok akan ngonten, nge-review semua ikan di sini. Ingat pesannya Agus ya guys ya. Ingat pesannya Agus. Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari. Cuan segini banyak nggak datang 2 kali. Jadi jualan cana. Adios. Jualan cana.